Kita tahu akikah ini sunnah dalam Islam. Sunnah akikah ini hari ke-7 lahir anak, atau hari ke-14, atau hari ke-21, atau kapan saja jika mampu. Bagi yang mampu. Yang belum pernah diakikah orang tua, boleh kita dalam Islam mengakikahkan diri kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahim. Para jemaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah, saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah yang kita kerjakan, sedekah yang kita keluarkan, dan bacaan Al-Quran yang kita baca menjadi pemberat dalam timbangan kita di akhirat insyaAllah. InsyaAllah siang hari ini kita membahas seputar sirah nabawiyah. Dan khususnya siang hari ini kita akan bahas tentang putra Rasulullah. Nabi SAW kita tahu bahwa beliau punya anak 7. Al-Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah, Ibrahim. Saya ulangi sekali lagi. Putra-putri Nabi SAW 7. Al-Qasim, Abdullah, Ibrahim, Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulthum, Fatimah. Di sini kita pernah bahas seputar biografinya atau secara singkat seputar Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Insyaallah di siang ini kita bahas tentang putra Rasulullah. Ada Abdullah, ada Al-Qasim, dan ada juga Ibrahim. Dan kita akan membahas hikmah kenapa anak Nabi yang laki meninggal di masa mudanya. Kenapa mereka pada meninggal di masa muda, tidak sampai tua, tidak sampai menikah sebagaimana putri Nabi yang lain. Kita akan mengutip hikmah yang sudah dikutip oleh para ulama. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura. Coba perhatikan. Lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha' يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. Coba kata Allah, Lillahi mulkus samawati wal ard. Kepunyaan Allah yang ada di langit maupun di bumi. Yakhluqu ma yasha', menciptakan apa yang dikehendaki. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Tidak boleh ditanya Allah, kenapa lakukan ini dan tidak lakukan itu. Karena innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Tidak boleh ditanya Allah. Boleh nanya suami, boleh nanya istri, boleh nanya orang tua, boleh nanya pejabat, boleh nanya penjahat. Tapi kalau sama Allah tidak. La yus'alu amma yaf'al, tidak boleh ditanya. Kalau orang berbuat baik dimasukkan di neraka juga, hak mutlak Allah. Lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha', menciptakan apa yang dikehendaki. Yahabu liman yasha'u inatha, ada yang diberi anak perempuan saja. Contohnya Nabi Nuh alaihi salam diberi anak perempuan. Wa yahabu liman yasha'u dzukur, ada yang dikasih anak laki-laki. Contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam
diberi Ishak dan Ismail. Ishak lahir sekitar 11 tahun kurang lebih sesudah lahirnya Ismail. Ismail lahir duluan dari Hajar yang usia Nabi di atas 80-an. Baru dikaruniai Ismail dari Hajar, istri kedua beliau. 11 atau 13 tahun baru dikaruniai Ishak yang dari istri yang pertama namanya Sarah. Maka ada yang diberi anak perempuan Nabi Lut alaihissalam. Maka yang selamat sama Nabi Lut 2 putrinya aja, kaumnya tidak. Dan diceritakan Allah dalam Al-Quran. Dan menjadi titik terendah di muka bumi adalah laut mati. Kandungan garam tertinggi di situ. Maka tidak ada tanda hidup, ikan-ikan dan lain tidak ada. Kandungan garam tertinggi di situ. Dan kita tahu kisah-kisah mereka. Ada yang diberi anak perempuan Nabi Lut, ada yang dikasih anak laki Nabi. Halo? Astagfirullah, nampaknya belum makan siang ini. Kita ulang lagi. Kita bukan cuma diulang-ulang untuk kita dengar gitu. Nah, harus dihafal, harus difaham. Al-Quran itu bukan cuma diturunkan, dibaca, tapi yang paling utama itu daripada menghafal, memahami. Jelas? Ada yang dikasih anak perempuan siapa? Nabi? Masya Allah, semangat. Yang kedua, yang dikasih anak laki-laki siapa? Awlum zawujuhum dzukuranan wa inatha. Ada yang diberi 2, laki dan perempuan. Dia Nabi? Masya Allah, Nabi Muhammad. Beliau dapat hadiah nih, kasih mushaf. Apa Ustaz? Nah, Nabi Muhammad SAW kan kita baru sebut ada berapa? 7. Berapa? Nah, kalau tidur nggak dapat hadiah, dapat pahala dari Allah saja. Tapi kalau melek, fokus, dapat hadiah dari saya, dapat pahala dari Allah. Jadi ada yang diberi anak laki dan perempuan digabung. Nabi Muhammad SAW dikasih 7 putra putri. Ada Al-Qasim, Abdullah, Ibrahim, Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulthum, Fatimah. Ada yang dikasih dua-duanya. Wa yaj'alu man yasha'u aqima. Ada contoh lagi. Ada yang dijadikan mandul, tak punya keturunan. Kita tahu Nabi Zakaria, istrinya kan tak bisa punya anak. Akhirnya dia berdoa terus dalam surat Al-Imran dijelaskan, dalam surat Maryam juga dijelaskan. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub wa ja'alhu rabbi radiyya. Kata Allah, ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Dalam surat Al-Imran ayatnya berbeda, tapi teksnya sama atau pembahasannya sama. Jadi Nabi Muhammad SAW dikasih 2, laki perempuan, dan ada yang dijadikan mandu. Contohnya siapa di antara para nabi dan rasul? Boleh kasih contoh? Nabi siapa? Oh, kita nggak tahu Nabi Sulaiman punya apa enggak gitu kan? Nabi Sulaiman justru dalam sebagian riwayat punya anak banyak. Nah, Nabi Yahya dan Nabi Isa. Tapi itu bukan hanya buat mereka aja, itu cuma permisalan. Nabi Yahya nggak punya keturunan, tapi Nabi Isa belum menikah. Bagaimana bisa punya anak? Betul? Jadi kata ulama tafsir gini, Nabi Yahya dan Nabi Isa, tapi Nabi Isa belum menikah. Karena beliau diangkat ke langit usia beliau 30, 33 dan lain sebagainya. Kurang lebih segitu usianya. Dan beliau akan turun di akhir zaman dan beliau akan meninggal hidup di muka bumi bersama orang-orang beriman, sama Imam Mahdi dan lain. Beliau akan wafat karena sudah tiba ajalnya. Dan punya beberapa tugas, umur dan dan lain. Maka ada yang dijadikan mandul Nabi Yahya. Nabi Yahya sudah menikah tapi tidak punya keturunan. Kata ulama demikian. Dan beliau itu dipenggal lehernya. Maka yang dibunuh itu 2, Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Dan dikatakan mereka dikubur di negeri Palestina atau di negara Syam. Karena banyak para nabi dan rasul dikubur di sana di Palestina. Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub, Nabi Ishaq, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Wallahu a'lam, itu yang masih dibicarakan ya. Ada yang sudah dikubur di sana, di Mesir, dibawa ke Palestina. Nabi Yusuf, beliau meninggal di Mesir karena hidup di Mesir kan. Sejak kecil beliau, dan kita tahu kisahnya dalam surat Yusuf, kemudian dibawa ke Palestina. Nabi Yaqub di sana juga, dan Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Subhanallah, betapa mulianya tanah Palestina ini. Sampai tanah Palestina itu satu-satunya tempat di muka bumi yang Allah kumpulkan para nabi dan rasul salat berjamaah di belakang Nabi Muhammad SAW. Coba antum cari di muka bumi ada nggak? Nggak ada.
Bayangkan Allah hidupkan para nabi dan rasul semua, ya, untuk menjadi apa? Makmum di belakang Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Isa turun dari langit karena beliau masih hidup dengan jasad dan rohnya. Salawatullahi wassalamu alaihi ajma'in. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, ini permisalan dari Allah bahwa ada yang dikasih anak perempuan Nabi Lut, ada yang dikasih anak laki Nabi Ibrahim, ada yang dikasih laki dan perempuan Nabi Muhammad SAW, ada yang dijadikan manusia seperti Nabi Yahya alaihissalam. Ya. Dan pembahasan kita ini seputar 2 atau 3 putra Nabi Muhammad SAW. Yang pertama Al-Qasim. Siapa? Al-Qasim. Siapa nama beliau? Al-Qasim ibni Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf ibni Qusay dan seterusnya. Ayahnya beliau siapa? Al-Qasim itu ayahnya Rasulullah SAW. Ibundanya beliau Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Kita tahu semua putra-putri baginda sallallahu alaihi wasallam dari Khadijah kecuali satu, Ibrahim. Nanti kita akan jelaskan. Jadi Al-Qasim, Abdullah, Ruqayyah, Zainab, Kulthum, Fatimah semua dari Sayyidah Khadijah. Maka Nabi ketika Rasulullah SAW bicara tentang Khadijah dan kemuliaannya, Allah menanamkan cinta saya kepadanya, Allah sendiri yang langsung menanamkan. Yang kedua, aku diberi keturunan dari Khadijah, bukan dari yang lain. Kemudian Al-Qasim ini lahir dikatakan di Makkah sebelum Nabi diutus, sebelum Ba'athah. Dan ini anak pertama Rasulullah SAW. Dan Nabi diberi julukan Abul Qasim. Nabi itu dipanggil Abul Qasim. Yang lain enggak? Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Wafatnya Al-Qasim ini dikatakan beliau cuma hidup 7 hari menurut satu pendapat. Pendapat yang lain mengatakan beliau ini meninggal di bawah usia atau di usia 2 tahun. Artinya tidak melebihi usia 2 tahun. Ada pendapat mengatakan beliau hidup sampai beliau berjalan. Artinya sudah bisa jalan. Tapi yang disepakati ulama adalah beliau itu meninggal di usia 2 tahun atau di bawah usia 2 tahun, bukan di atas usia 2 tahun. Dan ini anak pertama Nabi SAW yang meninggal dan dikubur di Al-Hujun atau Al-Hajun di Ma'lah, kuburan penduduk Makkah. Samping Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha warḍah. Itu yang pertama. Yang kedua, Abdullah putra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bernama Abdullah ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay dan seterusnya. Ayahnya beliau Rasulullah, ibundanya beliau Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Dan beliau diberi laqab dengan laqab apa? At-Tayyib atau At-Tahir. Maka Abdullah putra Nabi Muhammad SAW itu diberi panggilan apa? Dipanggil At-Tayyib atau At-Tahir. Beliau lahir di Makkah sebelum Ba'athah Rasulullah, sebelum Nabi diutus. Dan ada yang mengatakan sesudah Nabi diutus SAW. Dan beliau wafat di Makkah, umur beliau masih di bawah 1 tahun. Berarti Al-Qasim itu umur beliau di bawah tidak lebih dari 2 tahun. Tapi kalau Abdullah beliau meninggal itu masih di bawah usia 1 tahun. Kalau Al-Qasim masih di bawah usia 2 tahun. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, ketika Abdullah ini wafat, putra Nabi SAW, ketika beliau wafat, kata Al-As ibn Wa'il, apa kata dia? Inqata'a waladu Muhammad fahuwa abtar. Muhammad ini terputus, nggak punya keturunan yang bisa hidup. Jelas? Artinya terputus, nggak punya keturunan laki gitu loh. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan apa? Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu itu yang terputus. Walaupun punya jabatan, punya harta, punya kekayaan, punya anak, percuma kalau dia menjadi orang yang dimurkai Allah. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, artinya apa? Inna syani'aka wal abtar ay maqtu'al barakati wal khair min kulli aibin ya'ib. Min kulli man ya'ib fi Rasulillah SAW. Artinya apa? Orang itu terputus dari segala keberkahan dan kebaikan setiap yang mencela Rasulullah SAW. Karena bukan Nabi yang terputus berkahnya, tapi orang itu yang mencela Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, putra Nabi Ibrahim ibni Muhammad SAW. Namanya Ibrahim ibni Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf dan seterusnya. Ayahnya beliau Rasulullah, ibundanya beliau bernama Maria Al-Qibtiyah.
Maria Al-Qibtiyah ini adalah perempuan yang dihadiahkan Muqawqis Mesir, Raja Mesir di saat itu, ketika mendapatkan surat dari Nabi agar masuk Islam. Kan Nabi kirim surat, beberapa pesan ke beberapa raja, Raja Romawi, Persia, Raja Mesir dan lain. Akhirnya Nabi kirim surat ke Al-Muqawqis di Mesir, kemudian di tahun ke-6 Hijriyah. Bersama siapa? Utusan Nabi namanya Hatib ibn Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Beliau adalah utusan Nabi SAW kepada Muqawqis Mesir di saat itu. Dan beliau itu, Muqawqis Mesir, menghadiahkan dua perempuan ini. Yang pertama namanya Maria Al-Qibtiyah, yang kedua namanya Sirin, adik kakak. Maria Al-Qibtiyah diambil Nabi, dan Sirin dikasih ke Hassan bin Thabit, penyair Rasulullah SAW. Maka dari Maria Al-Qibtiyah ini lahirlah Ibrahim. Beliau lahir di bulan Dzulhijjah atau Dzulhijjah di tahun 8 Hijriah. Berarti Nabi sudah menjadi Rasul SAW. Artinya sudah diutus, sudah menyebarkan dakwah dan lain. Dan Nabi SAW melakukan akikah untuk beliau di hari ke-7. Kita tahu akikah ini sunnah dalam Islam. Sunnah akikah ini hari ke-7 lahir anak, atau hari ke-14, atau hari ke-21, atau kapan saja jika mampu. Bagi yang mampu. Yang belum pernah diakikah orang tua, boleh kita dalam Islam mengakikahkan diri kita sendiri. Nabi SAW melakukan akikah untuk beliau. Yang kedua, dipotong rambutnya, digundulin rambutnya, dan diberi nama Ibrahim. Dinisbahkan kepada leluhurnya Nabi SAW adalah Nabi Ibrahim AS. Karena Nabi SAW keturunan dari Ismail, dari Ibrahim AS. Maka diberi nama tabarrukan dengan Nabi Ibrahim AS. Kemudian ibu susunya Ibrahim, putra Nabi SAW, namanya Ummu Burdah bintil Munzir ibn Zaid al-Ansari, istri dari Al-Bara ibn Aus. Ibrahim ini, beliau itu cuma dikatakan hidup 6 bulan atau 1 tahun atau 17 bulan. Di bawah 2 tahun beliau meninggal juga. Dan beliau meninggal di hari Selasa, kurang lebih tanggal 10 Rabiul Awal tahun 10 Hijriah. Dan dimandikan oleh Al-Fadl ibn Al-Abbas, dan menjadi khilafiyah para ulama, apakah Nabi menyalatkan jenazahnya atau tidak. Kan kita tahu karena sudah lahir, sudah bersuara, disolatkan. Jelas? Tapi kalau ada yang keguguran, maksudnya di bawah usia, kandungan lahir tidak bersuara atau keguguran dan lain, itu kan nggak disolatkan. Karena itu dianggap dimasukkan di kain, tidak dimandikan, ya, kemudian dikubur di mana aja. Tapi kalau dia sudah lahir, sudah bersuara, walaupun menangis, berapa detik aja, tetap dimandikan dan disolatkan dan dikubur biasa. Kenapa Nabi SAW menurut ulama yang mengatakan kenapa jadi khilafiyah Nabi tidak menyolatkan jenazahnya? Karena pada saat wafatnya Ibrahim terjadi sesuatu yang sangat aneh. Terjadi gerhana matahari. Kata ulama yang mengatakan Nabi tidak menyolatkannya karena Nabi sibuk meluruskan akidah kaum muslimin yang mereka berpikir hari ini terjadi gerhana karena wafatnya Ibrahim. Maka gini, Nabi SAW kalau dalam ilmu usul fikih disebut begini kaidah, la yajuzu ta'khiril bayan an waqtil hajah. Tidak boleh menunda penjelasan pada saat dibutuhkan. Gak bisa, gak boleh. Contoh, ada seorang murid yang melakukan kesalahan di kelas. Kalau saya tunda, nanti itu akan diikuti banyak orang kesalahan itu. Maka wajib saya mengingatkan, saya luruskan. Maka itu kaidahnya sudah jelas dan ulama sudah tahu. Ya, la yajuzu ta'khiril bayan an waqtil hajah. Tidak boleh Nabi menunda penjelasan pada saat diperlukan. Contoh, ada sahabat melakukan salah. Nabi kalau diam berarti boleh. Nabi kalau negur berarti ada yang diluruskan. Seperti Nabi SAW apa? Kata Anas bin Malik, kita dalam mazhab Syafi'i mengerjakan 2 rakaat sebelum maghrib. Sunnah qabliyah kan? Ada yang enggak ghairu muakkad. Sebagian masjid langsung iqamah. Sebagian masjid menunggu sampai jamaah selesai 2 rakaat. Kata Anas bin Malik, kami dulu sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Nabi tidak menyuruh dan tidak melarang. Berarti boleh. Jelas? Maka tidak boleh kita ingkar. Kenapa? Karena Nabi mendiamkan. Dan Nabi tidak suruh dan Nabi tidak melarang. Berarti hal itu mubah. Yang mau kerjakan boleh, yang enggak juga enggak masalah. Maka itulah para jemaah. Tapi kalau Nabi perlu, ini hal yang ini kurang tepat, Nabi wajib menjelaskan. Wajib.
Kenapa? Karena di antara sifat wajib Nabi adalah tabligh, menyampaikan. Wajib. Kalau nggak disampaikan berkhianat. Ya ayyuhar rasul, kata Allah surat Al-Maidah, balligh ma unzila ilaika min rabbika wa in lam taf'al fama ballaghta risalata. Wallahu ya'sumuka minan nas. Wahai Rasul, sampaikan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Jika tidak, ya dianggap sebagai berkhianat. Dan itu tidak hal yang mustahil bagi seorang Rasul menunda penjelasan pada saat dibutuhkan. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, kisahnya begini. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW pada saat terjadi gerhana, kata orang, oh nanti gerhana ini biasa terjadi kalau orang besar meninggal atau lahir orang besar. Ya, kayak alam itu berduka ketika Ibrahim meninggal. Maka Nabi SAW langsung berpidato menyampaikan penjelasan itu. Kenapa? Meluruskan akidah kaum muslimin. Maka seorang dai wajib meluruskan akidah kaum muslimin apabila lihat ada penyimpangan. Maaf, kita tahu kan ada sebagian gubernur yang melakukan muslim tapi ritualnya aneh-aneh aja gitu. Ketika menjabat sampai viral segala macam. Wajib diluruskan oleh para ulama. Kalau ulama yang kayak kita ini mungkin ya, dianggap wah ini siapa itu? MUI wajib menjelaskan. Harus ada pernyataan dan tidak boleh menunda penjelasan ini. Kenapa? Karena mereka kalau bersuara, Majelis Ulama Indonesia, karena kan ulama-ulama tertinggi kita, anggaplah kayak di Mesir itu Darul Ifta, lembaga fatwa yang benar-benar luar biasa, karena himpunan banyak ulama, wajib langsung mengeluarkan pernyataan. Jangan menunggu ada pertanyaan baru dijawab dong. Darul Ifta di Mesir itu, kalau ada kasus, ada sesuatu yang viral, langsung dikomentarin. Kenapa? Biar memutuskan mata rantai. Jangan setiap ustaz ngomong begini, ustaz. Ini kan ada fatwa dari ulama, jadi jelas. Gak ada yang menyimpang dari itu. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, Nabi selalu memperhatikan itu masalah tauhid. Akidah wajib diluruskan. Jangan sampai terjadi pemahaman karena anak Nabi meninggal, alam ini berduka. Dunia ini berduka ketika. Maka Nabi SAW mengatakan, Inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah. Sesungguhnya bulan matahari ini adalah di antara tanda-tanda kekuasaan kebesaran Allah. La yankasifani li mauti ahadin wa la yankhasifani li hayati. Tidak pernah terjadi gerhana karena meninggalnya seseorang atau hidupnya, lahirnya seseorang. Apabila kalian mendapatkan hal demikian, segera bertakbir, segera kerjakan sholat. Maka kita punya sholat namanya sholatul khusuf. Gerhana bulan namanya khusuf. Tapi kalau gerhana matahari namanya sholatul khusuf. Hatta yanjali, hatta yankashif. Sampai berlalu itu berakhir. Subhanallah. Maka itu lihat. Akhirnya Nabi SAW meluruskan hal demikian. Akhirnya sahabat faham, oh ini terjadi karena takdir Allah, izin Allah Jalla Jalaluhu, bukan karena meninggal putra Nabi, bukan karena meninggal orang besar, bukan karena lahirnya orang besar. Maka Nabi SAW mengubur Ibrahim di kuburan Baqi' dan Nabi SAW menangis. Dan ada kalimat yang masyhur dari Rasulullah ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah engkau menangis? Kata beliau, ya Rasul, ini rahmah, ini anak saya meninggal. Maka Nabi SAW mengatakan, innal aina la tadma. Sesungguhnya mata meneteskan air mata bercucuran. Wa innal qalba la yahzan, hati kami merasakan kesedihan. Wala naqulu illa ma yurdi rabbuna, kami tidak mengucapkan kalimat kecuali kalimat yang diridhai Allah. Wa inna ala firaqika ya Ibrahim lamahzunun, dan dengan perpisahnya engkau, kepergianmu Ibrahim, membuat kami merasakan kesedihan. Maka boleh kita mentangisi orang mayat, boleh. Meratap orang mayat itu yang haram. Maka ada hadis dari Nabi, yu'adzabul mayit bibukai ahlihi alaih. Orang mayat itu akan disiksa karena tangisan keluarganya. Bagaimana kita sefaham hadis ini? Kata ulama tidak. Nah, semua orang mayat itu ditangisi keluarga berarti disiksa, tidak. Yang dimaksud dalam hadis Nabi ini, setiap orang meninggal akan disiksa karena tangisan keluarganya apabila dia berwasiat. Jangan lupa kalau aku meninggal ayah ditangisin ya, panggil orang yang tangisin saya. Kalau dulu di zaman jahiliyah begitu, di Timur Tengah begitu, ya datang nangis meratap segala macam kan, menampar wajah, merobek baju dan lain. Maka yang dimaksud di sini adalah mayat disiksa apabila ditangisi keluarganya, apabila kata ulama ada wasiat demikian. Tapi kalau nggak ada wasiat, mereka melakukan pelanggaran, kita tidak ada dosa. Itu dosa ditanggung oleh mereka sendiri. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah,
Nabi SAW mengucapkan kalimat tersebut, ya, dan setiap kita merasakan atau mendapatkan hal demikian dengan kepergian saudara kita, keluarga kita, orang yang kita cintai, itu pasti kita merasakan kesedihan yang mendalam sampai kita mengucapkan kalimat tersebut, air mata bercucuran, hati merasakan kesedihan, dan kami tidak mengucapkan kecuali kalimat yang diridhai oleh Allah. Dan atas kepergianmu, hai Ibrahim, kami merasakan kesedihan. Para jemaah yang dimuliakan Allah, hikmah kenapa putra Nabi itu meninggal di masa mudanya. Saya perlu menjelaskan beberapa hal dulu. Nabi Ibrahim alaihissalam dikaruniai keturunan sesudah beliau itu usia lanjut di atas 80. Dikaruniai Ismail dan Ishak. Allah jadikan para nabi itu dari keturunan Nabi Ishak. Yang dari Ishak lahir Yakub, dari Yakub lahir Yusuf, dan nabi-nabi Bani Israel itu dari keturunan Ishak. Saya ulang lagi. Kan kalau kita bagi Nabi Ibrahim itu punya dua putra, Ismail dan Ishak. Kita sampingkan Ismail dulu alaihissalam. Kita sekarang fokus kepada Nabi Ishak. Coba perhatikan gambarannya ya. Nabi Ishak ini punya anak namanya Nabi Yakub. Dari Nabi Yakub lahir Nabi Yusuf. Dari Nabi Yusuf lahir semua para nabi dan rasul dari para nabi dari Bani Israel, atau Nabi Bani Israel semua dari keturunan Nabi Ishak alaihissalam. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, coba perhatikan tadi gambarannya ya, simpan baik-baik dulu. Kemudian Nabi Sulaiman, wa waritha Sulaimanu Daud. Nabi Sulaiman anaknya Nabi Daud. Jelas? Jadi Nabi Sulaiman mewarisi kerajaan dan kenabian dari Nabi Daud. Berarti nubuwah itu bisa diwariskan, betul nggak? Tapi ini semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Buktinya anak Nabi Nuh tidak menjadi nabi. Malah dia tenggelam bersama mereka yang tenggelam, tersesat. Maka coba perhatikan berikutnya. Fahabli min ladunka waliyya yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiyya. Itu Nabi Zakaria. Nabi Zakaria seorang nabi, anaknya bernama Nabi Yahya. Beliau jadi nabi juga. Ya, berarti itu orang gambarannya, oh Nabi Zakaria kalau punya anak nanti jadi nabi juga. Ya. Coba perhatikan. Dan Allah berkehendak Nabi Yahya tidak punya keturunan. Dan Nabi Isa adalah nabi terakhir dari keturunan Nabi Ishak. Tadi kalian masih ingatkan gambarannya? Kan Nabi Ibrahim punya Ishak, kemudian lahir Yakub, lahir para nabi Bani Israel semua terus sampai Nabi Ishak. Nabi terakhir itu adalah Nabi Isa. Berarti penutup para nabi dan rasul dari Nabi Ishak itu siapa? Selesai? Jelas ini? Berarti penutup dari Nabi Ishak itu, nabi terakhir dari keturunan beliau adalah Nabi Isa alaihissalam. Dan kelahiran beliau itu menjadi mukjizat. Ya, tanpa ayah bisa lahir, maka orang kalau kagum terhadap ciptaan Isa jangan terkejut. Lebih mengagumkan lagi keciptaan Adam. Adam diciptakan langsung tanpa ayah, tanpa ibu. Isa aja masih ada ibunya. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turab. Sesungguhnya ciptaan Isa sama dengan Adam. Dan lebih mengagumkan bagi kita, itu adalah Nabi Adam alaihissalam loh. Betul nggak? Nabi Adam nggak ada ayahnya, nggak ada ibunya, bisa diciptakan langsung pun fayakun. Subhanallah. Ya. Tapi kalau Nabi Isa alaihissalam masih ada ibunya ya. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, karena beliau tidak punya ayah, Nabi Isa itu sebagai penutup dari keturunan Nabi Ishak alaihissalam, penutup terakhir dari Nabi Bani Israel, dan beliau diangkat kepada Allah, dan beliau tidak menikah, belum sempat menikah, ya, dan beliau tidak punya keturunan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatur atas kehendak Allah Subhanahu wa taala dengan kelahiran penutup para nabi dan rasul dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Penutup para nabi dan rasul adalah wa ba'athahu Allahu lil arabi wan nasi ajma'in. Allah utus Nabi Muhammad untuk semua. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mulailah Nabi Ibrahim alaihissalam, kan kita selesai Nabi Ishak, kita sekarang pindah ke Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim menempatkan Ismail dan ibunya di sekitar area Baitullahil Haram. Sampai Hajar bilang, Allahu amaraka bihada. Apakah Allah memerintahkanmu meninggalkan kami di sini? Kata Nabi Ibrahim, ada riwayat mengatakan dia cuma begini aja. Ada riwayat mengatakan, na'am, iya.
Kata Hajar, idzan lan nudayyi'un Allah. Kalau gitu Allah tidak akan meninggalkan kami. Orang yang selalu bersama Allah aman, udah. Seperti kaum Bani Nabi Musa alaihissalam, di depan ada laut, di belakang ada Fir'aun. Innal mudrakun, khalas, habis ini kita tidak ada apa-apa lagi. Di depan laut ya mati-mati gitu, kayak orang yang masuk busway gitu loh. Di depan ada polisi, di belakang ada busway, maju kena, mundur kena, ya udah pasrah aja deh, terima nasib. Ada yang terima nasib, ada yang langsung digotong motornya pindah, ya. Ada yang tiba-tiba berdoa, baca doa tidur, doa makan, doa apalah gitu, semua dibaca. Ya, dia berdoa, ya Allah bisa nggak tenggelam di bumi sebentar gitu kayak Qarun gitu, biar tidak ditangkap polisi. Jadi maju kena, mundur kena. Kata mereka apa? Ini innal mudrakun, halas, ini udah selesai kita. Di depan laut, di belakang Fir'aun, udah habis sudah. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Qala kalla inna ma'i rabbi sayahdi. Aku ini bersama Allah, kita ini bersama Allah. Lalu terbelah. Jadi dari sesuatu yang mustahil diterima oleh akal, Allah bisa memberikan jalan. Yang dulu Anda merasa jalan buntu, tertutup, pasti ada jalan keluar. Tapi ente yang tidak sujud, terwujud maupun tidak terwujud, tidak boleh meninggalkan sujud. Jelas? Terwujud maupun tidak terwujud, jangan meninggalkan sujud, tetap sujud, berbisik di bumi, terdengar di langit. Kadang-kadang kita sudah ke ustadz, ke kiai, ke habib, ke fulan, tapi ke Allah aja belum. Maka dulu para salaf kalau mau minjam, mau berhutang, dia sholat dulu, minta ke Allah dulu, ya Rabb, aku butuh ini. Besok baru dia datang ke orang. Dia bilang apa? Tadi malam aku sudah minta ke Allah dulu, baru ke kamu. Ajib. Jadi mereka Allah, walaupun mau minjam aja, akhirnya dia minta ke Allah dulu, baru dia datang ke hamba. Kenapa? Tawakal, keyakinan mereka itu. Ya, kita dikit-dikit cengeng gitu, ada yang bikin status, ada yang curhat di medsos, ada yang bikin konten gitu loh. Ke Allah aja belum curhat, masa ke manusia curhat itu ya. Kemudian para jamaah dimuliakan Allah, Nabi Ibrahim menempatkan Ismail dan Hajar di tempat tersebut. Kemudian Nabi Ismail alaihissalam diutus untuk orang Arab di saat itu. Dan Allah tidak mengutus Nabi dari Nabi Ismail lagi sampai Nabi Muhammad SAW, agar beliau menjadi penutup para Nabi dan Rasul. Maka dengan diangkatnya Nabi Isa, itu sudah menjadi penutup Nabi dari keturunan Nabi Ishak alaihissalam, dan dengan diutus Nabi Muhammad, perpindahnya kenabian dari keturunan Nabi Ishak ke keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, begitulah gambarannya ya. Jadi perpindahan dari kenabian dari keturunan Nabi Ishak pindah ke Nabi Ismail alaihissalam, dan Nabi Muhammad SAW menjadi penutup para Nabi dan Rasul. Kata ulama ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, Nabi SAW sudah merasakan kehilangan kedua orang tuanya. Ayahnya beliau wafat ketika masih dalam kandungan. Ibundanya Nabi wafat ketika Nabi usia 6 tahun. Dan yang kedua, Nabi merasakan kehilangan anaknya di masa kecil mereka. Jadi Nabi itu subhanallah merasakan kesedihan yang sangat luar biasa, karena ujian terberat itu adalah ujian para Nabi dan Rasul. Antum ini kecil kok. Coba lihat ujian tetangga, lebih besar. Maka Nabi SAW mengatakan, yubtalal mar'u ala qadri dini. Seseorang itu akan diberi ujian sesuai dengan kadar keimanannya. Jelas? Orang itu akan diberi ujian sesuai dengan kadar keimanan. Tapi karena kita kadang-kadang bersyukur, maka ada orang ahli hikmah mengatakan, aku dulu menangis karena dulu tidak punya alas kaki, dan sekarang aku berhenti menangis karena aku melihat orang yang tidak punya kaki. Coba kalau kita lihat ujian orang lain, pasti lebih besar dari kita. Kita sangat bersyukur masih diberi benar nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa? Ini yang Nabi SAW merasakan kesedihan yang mendalam dengan wafat orang tuanya dan wafat putra-putra beliau di masa mudanya. Jadi beliau sudah ngalami, sudah ngerasakan duluan. Karena Allah mau jadi penutup, ini Nabi Muhammad ini penutup, maka anak yang laki diwafatkan. Jadi nggak ada penerus lagi. Maaf, antum lihat aja keturunan Nabi, cucunya Nabi Al-Hasan dan Al-Husain, begitu diberlakukan oleh orang Syiah. Apa gimana kalau anaknya Rasulullah langsung yang dari garis laki-laki itu? Ya, bagaimana orang Syiah mensanjung, memuliakan Sayyidina Ali aja, ya, yang bukan dari anak Nabi langsung, cuma hanya anak pamannya Rasulullah dan menantu Nabi SAW, begitu dimuliakan oleh Syiah, sampai fotonya ada di mana-mana. Kita nggak tahu dapat fotonya dari mana. Dulu nggak ada studio kok. Kalau ada foto Sayyidina Ali berarti ada foto Sayyidina Muhammad dong.
Sampai kadang-kadang saya lihat kaligrafi Khalifah 4, Abu Bakar, Umar, Uthman. Ya bohong amat. Ya kalau bohong ya rapi dikit lah gitu. Foto 4 khalifah. Itu kadang-kadang nggak masuk akal gitu loh. Maka itu biar apa? Menutup bahwa ini Muhammad SAW penutup para nabi dan rasul. Nggak ada anak laki yang bisa meneruskan kenabian beliau sebagaimana Nabi Yahya meneruskan Nabi Zakaria. Kemudian Nabi Sulaiman meneruskan Nabi Daud. Dan Nabi Ismail meneruskan Nabi Ibrahim dan seterusnya. Seperti yang kita jelaskan tadi. Kemudian dan itu menjadi sebagai penghibur bagi mereka yang kehilangan anaknya di masa muda mereka. Maka kalau ada orang yang kehilangan anaknya, ingat Rasulullah. Kalau orang yang kehilangan putra-putrinya, Rasulullah. Karena semua putra-putri Nabi meninggal di masa hidupnya, kecuali Fatimah Az-Zahra. Meninggal 6 bulan sesudah wafat Rasulullah, atau 8 bulan. Radhiyallahu ta'ala anhu warḍaha. Dan ini yang terakhir kata ulama, itu menjadi salah satu ujian yang Allah berikan kepada para Nabi dan Rasul. Dan yang paling besar ujiannya adalah para Nabi dan Rasul. Kurang lebih begitu penjelasan para ulama. Mudah-mudahan insyaAllah yang saya sampaikan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam bissawab. Sebelum saya akhiri dengan doa kafaratul majlis, karena waktu kita sudah berakhir, saya ingin bertanya, boleh disebutkan putra putri Nabi Muhammad SAW? Nanti dapat hadiah. Silakan. Silakan. Ibu-ibu, maaf. Silakan, Bu. Jangan nyontek, jangan melihat, nggak boleh. Coba gini, tinggiin suaranya, maaf, dan sebut yang laki dulu. Nah, ya, sama satu lagi, Fatimah 2 kali kan bahaya nanti. Zainab, ya udah, nih, afwan Ustaz. Nah, alhamdulillah, ibu-ibu baru pertama kali dapat hadiah di sini ya. Ya, Masya Allah. Nggak tahu kali ini ibu-ibu kayak sengaja nampaknya buka tabir itu biar dapat hadiah, Masya Allah. Ibu-ibu ya. Canggih sekali, Masya Allah. Tabarakallah. Nah, pertanyaan berikutnya. Siapakah, mohon jangan ada jawab, angkat tangan, saya pilih, baru nanti anak berikan hadiah, biar amanah. Siapakah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah? Allah, Masya Allah. Ini merpati masjid ini, Masya Allah. Masya Allah, barakallah. Siapakah Nabi yang diberi ujian berat sampai merasakan sakit bertahun-tahun? Hah? Nabi Ayub dong, Sayyidina Ayub. Apa Nabi Ayub? Jangan Ayub jualan bakso. Sini, tahan. Sini. Ayub itu jangan Ayub aja, Nabi Ayub alaihissalam. Kalau Ayub aja itu penjual celok atau penjual gorengan gitu ya. Kita harus punya adab sama para Nabi dan Rasul ya. Kemudian berikutnya, silakan sebutkan nama kota Madinah Al-Munawwarah disebut di dalam Al-Quran. Dengan apa? Yathrib, Masya Allah. Ini yang pemain lama ini, Masya Allah. Sampai meninggalkan dunia hitam, jenggotnya udah putih, Masya Allah. Ya, tapi jangan meninggalkan istri lama ya, Masya Allah. Nah, kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, siapa yang menulis pertama tentang ilmu usul fikih dan merangkum satu kitab? Yang sudah angkat tangan, sudah dapat hadiah, jangan angkat lagi. Nah, silakan. Siapakah ulama pertama merangkum kitab dalam ilmu usul fikih? Mohon maaf, kalau tidak ada yang jawab, kita akan berikan kepada orang yang sudah pernah dapat hadiah, kita berikan lagi. Ada lagi? Sudah? Astagfirullah. Beliau lagi? Hah? Bukan. Nah, Imam Syafi'i, Masya Allah. Di balik kacamata hitam yang antum ini bahaya nih juga ternyata. Barakallahu fiik. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, Abi Abdullah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, beliau lahir di Gaza tahun 150 Hijriah dan wafat 204 Hijriah di Mesir. Beliau itu yang pertama menulis kitab tentang ilmu usul fikih, namanya Ar-Risalah, karangan Imam Syafi'i, 1 jilid, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Mudah-mudahan insyaallah yang saya sampaikan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang belum dapat hadiah jangan berkecil hati. Sering hadir di sini insyaallah akan dapat hadiah. Minimal dapat doa dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.